Kak, Ferry ini menantu pecundang yang dikurung di gunung 5 tahun. Apa kau perlu jemput dia sendiri? 5 tahun lalu, aku menipu dan menyuruh dia naik gunung buat hindari bencana. Semua sudah berlalu. Gak ada alasan buat lanjutin pernikahan ini. Kak, omong-omong, dulu peramal bilang kau punya nasib yang sangat bagus, sangat mulia dan luar biasa. Keluarga Sandi selama ini makin sukses di bawah pimpinanmu. Tapi di umur 24 tahun ini, ada bencana besar. Kalau Ferry bisa gantiin, masalahnya beres kan? Sayang! Sayang, 5 tahun gak ketemu, aku kangen banget sama kau. Sini peluk. Kau mau apa? Singkirkan tangan kotormu. Aku cuma mau peluk istriku. Baru 2 hari nikah, aku langsung naik gunung. 5 tahun gak ketemu. Apa salahnya peluk sebentar? Kukira kau akan nyalahin aku. Aku gak nyangka. Kau lumayan tahu diri. Kenapa harus nyalain kau? Aku malah berterima kasih sama kau. Ku kasih tahu ya, di gunung ini ada dewa tua. Dia ajari aku banyak ilmu hebat. Ini, cincin ini dikasih sama dewa tua itu sebelum dia pergi. Dan bisa perintahkan 3.000 muridnya. Ya ampun, kau bodoh begini karena dikurung di gunung ya. Kak, untung yang naik gunung dulu, bukan kau. Kalau kau jadi kayak dia, keluarga kita pasti hancur. Aku gak peduli kau mikir apa. Aku sudah ajukan permohonan cerai. Setelah masa tenang selesai, kita tanda tangan surat cerai. Selama periode ini, kau boleh tinggal di sisiku sementara. Jadi pengawal. Kak, kau suruh orang Udik ini jadi pengawal. Emangnya dia bisa lindungi siapa? Arya. Hah? Aku sudah memutuskan soal ini. Kau keberatan? Enggak kok. Jadi pengawal nggak masalah. Tapi soal cerai, aku khawatir kau akan menyesal. Ferry, aku dan kau kayak langit dan bumi. Cita-citaku... Cantik juga. Sayangnya ada yang bayar 30 miliar buat beli nyawamu. Selamat tinggal, Nona cantik. Selamat tinggal, Nona cantik. Biji kurma? Kak, ada pembunuh. Cepat lari. Kau ngapain? Menolongmu. Aku gak percaya kau bisa hentikan seranganku. Mana mungkin? Sekarang giliranku. Hah? Kau mau apa? Jangan macam-macam. Ah! Ferry! Balikin sabukku! Itu geng Tarot. Pembunuh nomor 1 di Asana. Gak ada yang berani menyinggung geng Tarot. Siapapun kau cari masalah besar. Tarot atau apalah itu terserah. Aku ini ketua sekte Dewata. Kau pikir aku cuma sok keren? Kau berani sekali kau lakukan ini padaku. Pantatmu nungging setinggi itu. Aku gak bisa tahan diri. Lain kali, aku akan lebih hati-hati. Oke, bagus. Kau menantang seluruh geng Tarot.
Apa kau berani kasih tahu siapa namamu? Namaku nggak akan pernah berubah. Arya Sandi dari keluarga Sandi. Kalau mau balas, silahkan saja. Kalau aku mengernyit, margaku bukan Sandi. Arya Sandi, aku sudah ingat namamu. Antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Kau, kenapa sebut namaku? Pembunuh itu cantik, tubuhnya juga bagus. Aku kenalin kau ke dia, bukannya itu bagus? Kenalan seperti itu bisa bikin mati. Kau mau aku mati ya? Sudahlah. Dia bisa ditipu sesaat tapi nggak akan selamanya. Dia kenal wajahnya, bukan sekadar nama. Tapi kalau dia datang lagi, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Bukan cuma Ferry. Aku juga ada di daftar target. Kak, kita harus gimana? Geng Tarot bisa bunuh semua orang. Mereka itu sekelompok orang gila. Mereka nggak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Kita pulang dulu. Cari tahu siapa yang bayar geng Tarot buat bunuh aku. Hah, nekat banget. Masalah barusan nggak akan kupermasalahin. Tapi kuharap sekarang kau tahu posisimu. Dan jangan melanggar batas. Kau... Kak, ini sabukku. Mereka datang, mereka pulang. Sudah ingat nanti harus gimana? Ingat. Nanti apapun yang dilakukan orang udik itu, aku pura-pura pingsan dan gak akan bangun-bangun biar dia malu. Aku mau kasih Lia sadar, pecundang itu gak pantas tinggal di keluarga kita. Kak Celia, gawat, tolong Nina pingsan. Cepat turunin dia. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Dokter keluarga sudah memeriksa, dia nggak bisa obati, harus cepat ke rumah sakit. Hei Ferry, bukannya kau bilang di gunung itu kau belajar banyak ilmu? Cepat periksa Nina. Dia cuma orang dari gunung. Mana mungkin mampu. Cepat bawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Ferry, tadi kau sombong banget. Kenapa? Begitu ada masalah, langsung ciut. Kalau kau memang gak sanggup, bawa saja tas murahanmu itu dan cepat kembali ke gunung. Jangan numpang di rumah kami. Kenapa buru-buru? Biar aku lihat. Bodoh banget, mau kau ngapain juga, Nina nggak akan bangun. Kak Celia harus lihat pecundang kayak kau. Sama sekali nggak layak ada di sisinya. Nadi stabil dan kuat, nggak sakit sama sekali. Ini cuma pura-pura. Dari tadi kulihat kau cuma pura-pura. Kau bisa atau enggak sih? Kalau nggak bisa, ngaku saja jujur. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan bikin malu di sini. Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah. Harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang omong kosong. Nina jelas nggak sakit. Cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja. Aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Air. Kencing anak laki-laki. Bajingan ini mau ngapain? Kau menghina siapa? Aku sudah nggak perjaka. Kau masih muda, masih perjaka kan? Aku sudah nggak lagi sejak kelas 3 SMA. Dengar Julio. Nanti kasih aku penjelasan. Kau Aku perempuan. keluarga besar kayak kalian, gaya hidupnya sangat kacau. Jadi harus andalkan aku. Dia mau ngapain? Bajingan ini mau ngapain? Kau mau ngapain? Menolongnya. Tolong ya tolong saja. Kenapa buka resleting segala? Jangan banyak omong, ini darurat. Cuma air kencing yang bisa selamatin dia. Resletingnya nyangkut. Sayang, bantu aku buka resletingnya. Ayo cepat, ini demi nyawa adikmu. Jangan harap. Bajingan ini beneran mau buka celana. Kayak mau keluarin sesuatu. Apa yang mau dia keluarin? Ini. Gimana kalau ke rumah sakit saja? Kalau ke rumah sakit nanti terlambat. Sudah kebuka.
Nina, kakak iparmu akan menolongmu. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku nggak butuh diselamatin. Jangan dekat. Kok kau tiba-tiba bangun? Kenapa lari? Air kencing perjaka 20 tahunan sepertiku itu penuh energi. Meski kau sehat-sehat saja, bisa bikin awet muda dan kuat. Cepat terima ini. Aku nggak mau air kencingmu. Kak, cepat selamatin aku. Aku sudah datang. Cepat. Aduh, aku jamin pasti sembuh. Kalian ngapain? Bu, dia mau semprot aku pakai kencingnya. Oh, bagus. Ferry, kau cuma menantu pecundang gak tahu diri. Baru pulang sudah berani ganggu putriku. Bibi Elis. Bibi, aku suaminya Celia. Kalau aku pecundang, terus Celia apa? Istri pecundang. Aku gak bilang begitu. Lalu, tadi kau panggil aku apa? Bibi. Apa kau mau kupanggil manis? Aku sih nggak malu, tapi apa kau nggak malu? Aku... Udahlah, Ferry. Kau cuma menantu yang numpang sama kami. Meski sudah nikah sama Celia, itu nggak mengubah fakta kalau kau cuma pungguk merindukan bulan. Hah? Lihat dirimu. Lalu lihat Celia. Apa kau layak untuknya? Memang benar, aku ini ganteng luar biasa. Meski Celia wajahnya cantik, badannya masih kurang. Benarnya dia masih belum layak untukku. Apa kau bilang? Badanku kurang? Masih nggak layak untukmu? Sayang, nggak usah minder. Ukurannya memang nggak besar, tapi intinya masih bagus. Waktu aku di gunung, aku belajar teknik pijat. Nanti ku coba ke kau. Masih ada potensi buat berkembang lagi. Kau ganggu kakakku. Ferry, ku bunuh kau. Ribut terus. Memalukan sekali. Semuanya masuk. Celia, sekarang kau yang urus keluarga ini. Kau harus lebih tenang. Kalau enggak, gimana aku bisa tenang? Buat serahkan seluruh keluarga ini ke tanganmu. Maaf, kakek. Kakek, sebenarnya aku dan Kak Celia diserang pembunuh geng Tarot di jalan saat kami pulang. Sampai sekarang masih takut dan juga belum tenang. Apa? Geng Tarot? Para pembunuh itu nggak akan berhenti sebelum berhasil. Tuan Aldi, apa mungkin ada yang tahu kau sakit dan sengaja menyerang keluarga Sandi? Sebelum aku mati, jangan harap mereka bisa sentuh keluarga Sandi. Ayah. Lihat. Ini ginseng 1000 tahun yang kubeli seharga 40 miliar. Kalau makan ini, dijamin langsung sembuh dan sehat sampai 99 tahun. Lumayan juga, Juna. Kau cukup perhatian. Sayang, pamanmu kaya banget. Beli lobak kering aja sampai 40 miliar. Ngomong apa sih kau? Ini ginseng. Ginseng 1000 tahun. Lobak kering apanya? Ayah, tenang dulu. Jangan marah. Dia itu cuma menantu numpang. Masih saja sok jago. Dia paham apa sih? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Paman Juna urus bisnis obat-obatan di perusahaan. Nggak mungkin dia ditipu pakai lobak kering. Orang yang tenggelam biasanya justru bisa berenang. Lagi pula, teknik pemalsuannya memang lumayan rapi. Kalau dia ketipu, wajar saja. Cukup, Ferry. Kalaupun kau mau cari perhatianku, jangan asal bicara kayak gini. Paman Juna, katanya ini palsu kan? Tunjukkan ke dia gimana caranya. Bedain ginseng asli dan palsu. Oke, kalau begitu aku berbaik hati ajari kau cara mengenali ginseng. Lihat, pertama lihat akar halusnya. Ini disambung pakai akar ginseng asli. Akar kayak gini harganya murah. Ternyata memang sambungan. Jangan percaya omong kosongnya. Warna ginseng ini nggak sama. Lihat warnanya ini. Ini diwarnai. Tapi baunya nggak mungkin dipalsukan kan? Koki rumah ada nggak? Malam ini aku mau makan sup ayam ginseng tanpa ginseng. Di situasi begini kau mau makan sup ayam? Kau cuma menantu numpang, berani-beraninya pesan menu. Di dunia ini mana ada sup ayam ginseng tanpa ginseng?
Ini semua omong kosong. Tuan Arya, itu gampang kok. Di toko bumbu ada aroma ginseng buatan 60.000 seember. Satu tetes saja, bau ginsengnya langsung semerbak. Buat tipu orang bodoh. Ginseng? Aroma buatan? Paman Juna, kaulah orang bodoh yang ketipu. Juna, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku juga nggak tahu aku ketipu. Kau sudah kerja di bidang ini 20 tahun lebih, bisa-bisanya masih tertipu. Bodoh. Bodohnya benar-benar kelewatan. Kakek! Ayah. Kakek, jangan terlalu emosi. Aku akan suruh orang cari orang yang menipu Paman Juna. Kakek lagi kurang sehat. Jangan sampai marah. Aku sudah tua. Penyakitku enggak membaik. Sekarang, ada pembunuh yang mengincarmu. Juna, kau juga ditipu. Sudah jelas. Ada yang mengincar keluarga Sandi. Mereka mau menghancurkan keluarga Sandi. Tuan Arya, apa aku masih perlu masak sup ayam ginseng tanpa ginseng? Pergi sana, ini bukan urusanmu. Kalau gitu supnya jadi atau enggak? Nggak usah. Kalau kau bicara lagi, hari ini kupecat kau. Hei, kau bisa tahu ginseng palsu yang menipu Paman Juna? Kau beneran bisa ilmu pengobatan? Bisa. Aku ini seenggaknya setara tabib legendaris. Tadi aku buka celana, penyakit adikmu langsung sembuh. Diam kau, jangan sebut itu lagi. Kalau bahas lagi, aku bunuh kau. Zaman makin rusak. Aku selamatkan kau, tapi balasannya gini. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau kau bisa obati, cepat periksa kakekku. Buat apa aku periksa? Kalau pria tua ini mati, istriku bisa dapat warisan. Itu termasuk harta dalam pernikahan. Setelah itu, kalau kami cerai, aku dapat uang juga. Menolong dia sama saja menjauhi uang. Kau... Ayah, aku sudah panggil Master Danu. Pelan-pelan. Ayah kenapa? Bu, pas banget kau datang. Penyakit kakek kambuh. Cepat periksa dia. Master Danu itu tabib nomor 1 di Ganan. Sudah banyak orang yang dia obati. Aku susah payah undang dia ke sini. Ayah, biarkan dia periksa. Pasti langsung sembuh. Master Danu, tolong cepat periksa kakekku. Tenang saja. Kalau aku sudah datang, aku pasti selamatkan nyawa pria tua ini. Kau ini nggak tahu diri ya? Kalau nggak bisa obati, jangan berdiri di sini mengganggu orang. Paham nggak? Sana minggir. Anak muda, kau juga paham pengobatan? Cuma paham sedikit. Buat orang yang kurang ajar, aku juga sedikit paham bela diri. Kau mengancam aku ya? Ferry, ngapain kau kesini? Kau nggak punya tempat di keluarga ini. Jangan mimpi bisa jadi menantu di rumah ini. Aku dan anakmu nikah secara resmi. Kalau bukan keluarga, lalu aku ini apa? Celia, kau belum jelasin ke dia. Masa 5 tahun sudah selesai. Buat apa kau bawa sampah nggak berguna ini? Konyol sekali. Bu, waktu kami pulang tadi, ada kejadian tak terduga. Makanya dia ikut pulang. Lagi pula, perkara cerai masih harus tunggu masa tenang. Selama periode ini, aku mau bawa dia bersamaku buat jadi pengawal. Kalau begitu, dia harus tahu diri. Begitu masa tenang selesai, langsung pergi dari sini. Master Danu, maaf ya, sampah keluarga kami buat Anda terganggu. Sudahlah, ku periksa dulu kondisi beliau. Anak muda, kau harus rendah hati dan hati-hati. Kau boleh berdiri di samping. Banyak lihat, sedikit bicara. Kau lagi beruntung. Bisa melihat Master Danu dari dekat. Itu sesuatu yang jarang dialami orang lain. Belajar yang benar. Tuan, ku periksa nadinya dulu ya. Baik. Di tubuh Tuan,
Banyak racun mengendap. Energi dinginnya berlebih, bikin aliran napasnya tertutup. Buatku, ini bukan masalah besar. Masih bisa selamat. Kalau Master bisa selamatkan keluarga Sandi, akan berimbalan besar. Enggak masalah. Setelah aku sembuhkan Anda, baru kita bahas soal bayaran. Lihat, itu baru orang hebat. Kau nggak paham apa-apa, tapi lagaknya sok pintar. Konyol banget. Saranku, cepat hentikan dia. Kalau enggak, Tuan bisa mati. Ilmu Master Danu yang terbaik di Ganan. Demi jaga harga dirimu, kau malah fitnah orang lain. Aku kecewa. Anak muda, ilmu pengobatan tradisional itu luas. Kalau kau nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Belajar dan perhatikan baik-baik ya. Kesempatan kayak gini jarang ada. Ini. Ayah, Kakek. kakek! Master Danu, kakekku kenapa? Kenapa dia muntah darah? Ini harusnya nggak gini. Katanya aku harus lihat dan belajar. Belajar tusuk jarum kayak kau, sampai aliran darah terbalik dan muntah 3 liter darah. Itu nggak bisa aku pelajari. Master Danu, jangan panik. Santai saja. Coba tusuk sekali lagi. Aku dan ibu mertuaku sepemikiran. Masih suruh tusuk lagi. Kau doain orang tua ini cepat mati. Benar juga, kalau cepat mati, kita bisa cepat bagi warisan. Ferry, kau nggak bantu, bisa nggak jangan nyinyir? Kok kondisinya aneh. Aku ganti metode tusuk dan coba lagi. Kali ini pasti nggak salah. Tuan, kalau kau tusuk lagi, nyawa beliau bisa melayang karena dirimu. Diam kau. Ilmuku nggak bisa diragukan orang nggak jelas. Kalau kalian nggak percaya aku pergi sekarang. Ferry, kalau kau bicara lagi, ku suruh orang usir kau. Sudahlah. Sekarang aku paham. Ternyata keluarga ini cuma mikirin warisan. Master Danu, abaikan pecundang itu. Lanjutkan pengobatannya. Sayang, cepat telepon. Telepon siapa? Mau hubungi siapa? Krematorium. Orang tua ini statusnya tinggi. Masa nggak mau pesan kremasi kelas VIP dulu? Kau! Gak bernapas. Kakek beneran gak bernapas. Master Danu, kau tabib nomor 1 seprovinsi. Kau baru ditusuk 2 kali, mertuaku langsung mati. Ini aku. Anak muda. Tadi kau terus berusaha hentikan aku. Sebenarnya kau sudah tahu dari awal kan? Coba turun tangan, selamatkan kepala keluarga Sandi, anak muda. Aku nggak bisa. Kau nggak bisa. Katakan padaku, apa maksudmu? Apa aku segabut itu? Pria tua itu apa hubungannya sama aku? Sekeluarga ini ngomelin aku seolah-olah aku salah besar. Sekarang mau minta bantuanku? Kau kira aku semurah itu? Ferry, kau menantu di keluarga ini. Kalau dikasih kesempatan, manfaatin kesempatan itu. Sekarang aku jadi menantu lagi. Tadi kan kau bilang aku pecundang yang mimpinya ketinggian. Dengan sikap gini, aku nggak mau bantu. Tahu? Ferry, kalau kau ada solusi, tolong selamatin kakek. Aku janji, mulai sekarang, kami nggak akan sembarangan usir kau. Suruh ibumu minta maaf yang tulus. Bu, minta maaf. Aku harus minta maaf ke dia. Sekarang bukan waktunya marah-marah. Ibu mau lihat kakek mati. Maaf. Hah? Kau bilang apa? Anginnya kencang, aku nggak dengar. Aku bilang, maaf, kau dengar? Kalau dari tadi gini kan beres. Di sini, siapa yang masih perjaka? Selamat siang, aku ibunya Stella. Mau mendaftarkan anakku masuk sekolah. Oh, baik, tunggu sebentar. Maaf, Bu. Akta nikah dan kartu keluarga Anda ini palsu. Apa Anda nggak salah?
Semua sertifikat ini diurus sendiri sama suamiku. Mana mungkin ini palsu? Di sistem, gak ditemukan informasi tentang akta pernikahan dan kartu keluarga Anda. Di sini tertulis, pasangan Ardan Cahya itu Indira Ayu, sedangkan Stella putri mereka berdua. Sayang. Lihat, aku mengadopsi anak dari panti asuhan. Dengan adanya anak, ibuku nggak akan memaksamu minum obat lagi. Cepat, gendong dia. Ya. Kalau Ardan punya anak, keluarga Cahya baru bisa menerimaku. Anak ini menyelamatkan hubunganku sama Ardan. Aku akan kasih yang terbaik buatnya. Stella, kamu jangan menangis. Stella, anak manis. Alira, dia ini Indira, sekretarisku. Dia bisa jaga bayi. Bagaimana kita suruh dia? Nyonya, biar aku coba menggendongnya. Ini. Pelan-pelan ya. Jangan menangis anak manis. Sudah, coba lihat. Bu Indira, kau semudah ini sudah bisa jaga bayi. Aku juga sudah punya anak. Begitu dia menangis, begini caraku menenangkannya. Sayang sekali. Ayahnya nggak menyayangiku. Cuma mencintai cinta pertamanya. Aku sudah 10 tahun sama Ardan. Bagaimana bisa dia membohongiku? Aku mau tanya jelas di rumah. Hai Ardan, villa yang kau belikan buat Indira sudah selesai direnovasi. Kau nggak pergi lihat? Enggak. Belakangan, Alira suka makan bakmi. Aku mau coba-coba resep. Kau ini benar-benar budak cintanya istrimu. Cuma aku nggak paham. Jelas-jelas kau mencintai Alira. Kenapa kau sebaliknya tanda tangan surat nikah sama Indira? Coba jawab jujur. Kau pasti nggak menganggapnya sebagai asistenmu kan? Alira bisa menikmati kasih sayang dan kebaikanku sesuka hatinya. Indira nggak suka merebutnya. Bahkan melahirkan anak perempuan lucu bagiku. Aku kasih dia kompensasi, memangnya salah. Selain itu, Indira hamil lagi. Kalian akan punya anak kedua. Kau nggak takut Alira tahu? Kalian mau punya anak kedua? Kau nggak takut Alira tahu? Dia nggak akan tahu. Aku mencintai Alira. Aku menyukainya sejak SMA. Tapi aku nggak bisa menelantarkan Indira. Bau busuk gak bisa disimpan lama. Suatu saat nanti, kalau Alira tahu selama ini kau menipunya, dia pasti akan putus hubungan denganmu. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Selama ini kukira kita saling memiliki satu sama lain. Ternyata sejak awal kau sudah mengkhianatiku. Ardan, kau menipuku. Kakek, aku mau pulang. Alira, akhirnya kau sadar juga. Kakek selama ini gak setuju kau sama Ardan itu. Sebaliknya, demi dia, kau membuang identitasmu sebagai putri keluarga kaya. Semuanya sudah berlalu. Baiklah, kakek suruh orang ke sana menjemputmu. Gak perlu. Aku masih ada urusan, Kek. Tutup akun juga perlu waktu.
Dasar anak bodoh. Demi menolong Ardan, kau sampai kecelakaan dan gak bisa punya anak. Sekarang kau sebaliknya membesarkan anak perempuan yang gak ada hubungan darah denganmu. Kalau memikirkan hal itu, hati kakek sakit sekali. Sebaiknya kau segera pulang. Kakek, seminggu lagi aku akan pulang. Seminggu lagi. Gak ada lagi Alira yang dicintai sama Ardan. Cuma ada Alira, putri keluarga kaya. Pelanggan yang terhormat, nomor yang Anda tuju. Kemana kau, Alira? Kau nggak akan telepon. Aku panik sekali kau nggak angkat teleponku. Aku pergi jalan-jalan. Maaf, ponselku dalam mode getar. Bodoh. Buat apa minta maaf? Aku terlalu khawatir. Sudah lapar kan? Coba lihat apa yang kumasak buatmu. Ayo. Duduk. Bagaimana? Ini semua kau yang masak? Tentu saja. Suamimu hebat kan? Stella pergi karya wisata. Sekarang dunia milik kita berdua. Ayo. Makan. Makan. Ardan. Ya? Ada yang mau kubicarakan denganmu. Tentang apa? Alira, di kantor ada urusan. Aku harus pergi dulu. Kau makan dulu saja. Kau benar-benar harus ke kantor? Tentu saja. Aku pulang secepat mungkin. Ardan, ku beri satu kesempatan terakhir. Kalau kau masih juga bohong, aku gak akan memaafkanmu. Ardan, maafkan aku. Aku hamil lalu sakit flu dan demam. Kau sampai batal menemani istrimu. Aku yang gak bisa merawatmu. Ardan, bicara masalah anak, aku rindu sama Stella. Aku mau ketemu sama dia. Baiklah, kita sama-sama cari Stella. Iya. Suka nggak? Ardan, kau baik sekali. Aku mencintaimu. Kita ini suami istri, lalu ada anak juga. Aku nggak bisa mencintaimu. Tapi cincin ini harus dilepas di depan Alira ya. Ardan, aku tahu. Bu Alira itu cinta pertamamu. Kau begitu mencintainya. Gak masalah, aku gak akan kasih tahu tentang hubungan kita. Bagaimana mungkin sekarang musim satu suami dua istri? Ardan, kau benar-benar kotor.
Sayang, aku harus pergi dinas beberapa hari. Begitu aku pulang, aku akan kasih kau kejutan. Begitu kau pulang, aku juga akan kasih kejutan besar. Bu Indira, bukannya ini restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan itu? Kalian makan di sana? Stella mau makan di sana, yang penting dia senang. Sayang, aku pergi dinas sama Bu Indira. Pas sekali melewati kota Stella Karya Wisata. Lalu ku ajak Stella pergi makan di restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan. Begitu ya? Iya. Pemandangannya indah sekali. Lain kali kita bertiga kesana sama-sama ya. Gak ada kata lain kali. Sayang, barusan kulihat kau menekan tanda suka pada foto Bu Indira. Kau jangan salah paham. Tujuanku cuma mengajak Stella pergi makan. Maaf Bu Alira, aku seharusnya nggak mengunggah foto. Ibu, jangan salahkan Bibi Indira. Aku yang mau makan di sana. Aku juga yang minta dia mengunggah. Ternyata Stella sudah tahu semuanya. 6 tahun. Selama 6 tahun. Mereka semua sudah membodohiku. Kalian kira sandiwara kalian bagus? Ardan, kalian sekeluarga sungguh sangat menjijikan. Sayang? 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 Sayang, 3 hari lagi, hari ulang tahun pernikahan kita. Nanti, aku akan kasih kejutan untukmu. Ada kejutan apa lagi? Kurasa kejutanmu sudah cukup. Waktu itu, keluarga Cahya banyak utang. Semua orang menghindar dan menjauhiku. Cuma kau yang selalu ada di sisiku. Sayang, aku mencintaimu. Kejutan buatmu gak akan pernah cukup. Ternyata dia masih ingat. Aku selalu ada di titik terendah hidupnya. Ponselku habis baterai. Sudah dulu ya. Pelan-pelan. Alira, kenapa kau diam-diam pergi ke acara jamuan sosial itu? Kau mana bisa mengalahkan mereka dalam hal minum? Aku baik-baik saja. Dengan adanya proyek ini, perusahaan bisa keluar dari krisis. Kau ini bodoh. Aku memang sedikit bodoh. Jadi, Ardan, kau nggak boleh membohongiku. Kalau kau membohongiku, aku akan meninggalkanmu. Aku akan menghilang dari kehidupanmu. Bodoh. Aku selamanya gak akan pernah membohongimu. Aku selamanya cuma akan mencintaimu seorang. Sudah menyala, ayo buat permohonan. Aku berharap Ardan hidup dalam damai. Kami bisa bersama sampai tua. Ardan? Ada masalah darurat di kantor. Aku harus ke kantor. Maafkan aku.
fate. It must be fate. It must be fate. Ardan? 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 Makan malam romantis yang direncanakan suamiku. Ternyata sudah ada tanda sejak awal. Kukira aku akan menghabiskan masa tuaku dengan Ardan. Ternyata manusia bisa berubah kapanpun. Hati pun bisa terbagi menjadi dua. Sewaktu masih bersamaku, sudah ada wanita lain di hati Ardan. Ayo, 3, 2, 1, senyum. Ardan, aku udah gak menginginkanmu lagi. Kenapa aku merasa nggak tenang? Apa jangan-jangan Alira tahu sesuatu? Nggak bisa. Aku harus menemuinya. Ardan? Ardan, sudah malam, kau mau kemana? Alira di rumah sendirian. Aku khawatir. Aku merasakan terjadi sesuatu. Ardan, tenang saja. Aku nggak berbuat apa-apa. Bu Alira pasti nggak akan tahu. Tapi kalau kau memang khawatir, biar aku belikan tiket pesawat. Ibu, jangan belikan ayah tiket pesawat. Kita susah payah bisa berkumpul sama-sama. Ayah, bukannya ayah bilang mau kasih Bu Alira kejutan. Kalau pulang sekarang namanya bukan kejutan. Ardan, sekarang nggak ada tiket untuk pulang ke ibu kota. Sudahlah. Aku pulang di hari ulang tahun pernikahan saja. Stella benar. Kalau sekarang pulang, namanya bukan kejutan. Asik, syukurlah, syukurlah. Ibu, ayo kita berdua main lagi. Ayo. Pelan-pelan. Alira, aku sungguh merindukanmu. Kita harus bersama selamanya. Sayang, aku pulang. Selamat hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih. Akta pernikahannya saja palsu. Apa itu ulang tahun pernikahan? Suka nggak? Ardan, setelah hari ini, aku nggak mau sandiwara lagi denganmu. Sayang, cepat ganti baju. Akan kukasih lihat kejutannya. Baiklah.
Ini semua adalah kejutan darimu? Iya. Aku menulis 99 surat cinta baru untukmu. Kamu satu-satunya orang yang kucintai. Aku mau membangun sebuah museum untuk mengenang kisah cinta kita. Satu sekolah juga tahu Ardan mencintai Alira. Demi mengejar Alira, dia sering kehujanan dan menggambar dia diam-diam. Namanya juga cinta sejati, pasti akan bersama selamanya. Iya. Hari ini, aku mau kasih surat cinta yang ke-100. Alira, kau yang pertama dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Cium, 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 cium. Kenapa kalian kesini? Pak Ardan, ini hari ulang tahun pernikahan kalian. Kenapa anak kalian gak diajak? Stella ingin datang, makanya aku menjemputnya dari karya wisata. Ayah, Ibu, selamat ulang tahun pernikahan ke-7. Aku sayang sama kalian. Ibu, aku sudah menyiapkan hadiah. Stella, anak yang kubesarkan selama ini, mau menyenangkanku dengan barang gratisan. Maaf Bu Alira, aku nggak tahu yang dikasih Stella itu barang asli. Aku berikan padamu. Maaf, aku nggak enak badan. Alira. Ayah, apa ini? Alira, kenapa kau menangis? Bagaimanapun, besok aku akan pergi dari sini. Kau nggak cari Ibu Alira? Setauku dia menangis begitu sedih. Gak usah pedulikan dia. Kau bagaimana? Perutmu masih sakit? Ini semua salahmu. Semalaman, kau yang memintaku berkali-kali. Dokter kan sudah bilang, ini bulan-bulan awal kehamilan. Harus hati-hati. Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Menyembah. Itu bukannya gelang milik Stella. Kenapa ada di sini? Mulai sekarang, didik anak itu baik-baik. Aku cari Alira dulu. Satu lagi. Kejadian malam ini, jangan sampai terulang lagi. Baiklah.
Bu Alira itu ibunya Stella. Stella harus menghormatinya. Alira, Stella masih kecil. Kau jangan marah sama dia. Aku nggak marah. Aku lelah. Kalau kau lelah, setelah acara malam ini, kita jangan pulang. Kita ke hotel. Aku punya kejutan lainnya untukmu. Bagaimana? Ardan, aku lelah. Kau paham apa enggak? Lepasin aku. Kalau kau lelah, biar ku gendong. Seperti masa sekolah dulu. Aku menggendongmu. Lihat sana. Ardan, aku lelah. Baru beberapa langkah, kau sudah lelah lagi. Aku nggak peduli. Aku nggak mau jalan lagi. Baiklah, biar ku gendong. 겁없이 나를 불러준 사랑 몹시도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 Mau naik? 우습게 질투도 했던 평범한 Bu Alira, ini bingkai berlian yang dirancang Pak Ardan sendiri. Dia bilang Anda paling suka foto ini. Foto pengantin ini bagus sekali. Ardan dan Alira benar-benar pasangan serasi. Sudah ditakdirkan bersama. Bingkainya bagus sekali. Begitu banyak berliannya. Ardan sungguh memanjakan istrinya. Wah, indah sekali. Stella! Ardan, Alira! Stella terluka. Stella, ada apa ini? Hah? Sakit sekali. Kena bagian mana? Sudahlah, gak apa-apa. Ardan, aku nggak mau mencintaimu lagi. Ardan, ini salahku gak menjaga Stella. Aku yang membuat Bu Alira terluka. Pukul dan marahi aku. Cukup. Kau kira aku tega berbuat begitu? Kau sedang mengandung. Iya, lebih baik aku saja yang terluka. Dengan begitu, kau gak akan sedih lagi. Bodoh. Kau tahu dari mana aku gak akan sedih. Pulang dan istirahatlah. Kalau Bu Alira membenciku dan mau balas dendam bagaimana? Gak akan. Alira bukan orang yang seperti itu. Ternyata aku yang berprasangka buruk. Aku yang menyakiti Bu Alira. Dan sudah sepantasnya aku menerima hukuman. Tapi Ardan, aku sedang mengandung anak kita berdua. Aku takut. Benar-benar takut. Kau tenang saja. Aku gak akan membiarkanmu disakiti. Sayang, kau baik. Kau panggil aku apa? Coba panggil. Sekali lagi. Sayang. Mulutmu memang manis. Pulanglah. Alira, kau sudah siuman? Sayang, apa ada bagian yang terasa nggak enak? Semuanya sakit. Aku mau menuntut perbuatan Indira. Alira, apa maksudmu? Indira nggak akan menyakitimu.
Ardan, kau tahu nggak? Aku hampir mati. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kenapa sewaktu bingkai foto itu terjatuh ke arah Stella, yang kau lindungi bukan aku? Tadi terlalu mengagetkan. Alira, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku nggak bohong. Ardan, apa kau percaya sama ucapanmu? Bukan, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku tahu aku bersalah. Ampuni aku kali ini saja. Aku janji ini pertama dan terakhir. Alira, mulai sekarang kau akan selalu jadi yang pertama. Bagaimana? Alira, kenapa kau diam saja? Percaya pada aku kali ini saja. Aku juga nggak tahu kenapa berubah menjadi seperti ini. Tapi syukurlah, Stella baik-baik saja. Kau begitu sayang sama Stella. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, kau pasti akan jadi sedih sekali. Aku nggak mau mendengar ucapanmu. Ardan, aku cuma mau tanya satu hal. Kalau kau harus memilih satu di antara aku dan Indira, kau akan pilih siapa? Sayang, kau jangan berpikir aneh-aneh. Tentu saja aku memilihmu. Cuma kau yang kucintai sekarang dan selamanya. Baiklah kalau begitu. Sekarang lapor polisi. Buat tuntutan untuk Indira. Sudah kubilang dia enggak. Maksudku, Alira, selain itu, kalau Indira nggak menyelamatkan Stella, kurasa Stella... Nggak bisa kan? Kalau begitu enyah dari sini. Alira, kau kenapa? Ardan, kau menjijikkan. Pergi dari sini. Alira, dengarkan aku dulu. Pergi! Alira, sekarang kondisimu masih belum stabil. Aku pulang dulu dan membuatkan sup untukmu. Kau istirahat ya. Pak Ardan, Bu Alira baik-baik saja kan? Bu Indira sudah keterlaluan, entah sengaja atau enggak. Bu Alira sekarang terluka. Pak Ardan, Anda harus menghukumnya. Indira penyelamatku. Sekarang dia mengandung anakku. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Waktu Pak Ardan kecelakaan, apa benar Indira yang menolongnya? Aku harus cari tahu dengan jelas. Masuklah. Nona Alira, kau mencariku? Dokter, aku merasa lambungku sakit. Sungguh nggak nyaman. Apa aku sakit? Barusan hasil pemeriksaan keluar. Nona Alira, kau hamil. Kandunganmu sudah 6 minggu. Semuanya dalam kondisi normal. Waktu itu, saat Ardan kecelakaan, aku mendorongnya dan mengakibatkan diriku luka. Dokter bilang seumur hidup aku akan kesusahan dalam mengandung. Anakku, kau hadiah terbaik dalam hidupku. Besok aku akan pergi dari sini, pulang ke rumah keluarga Ayu. Aku mau kasih tahu kakek kabar baik ini. Alira, kau suruh orang sekap Indira di mana? Apa? Kau menyakitiku, lepaskan! Kasih tahu di mana Indira, aku lepaskan. Alira, kejadian itu murni kecelakaan. Indira juga nggak tahu bisa sampai separah ini. Kau jangan perhitungan sama dia.
Kau tengah malam ke sini cuma untuk mencurigaiku. Ardan, jangan menuduhku suruh orang sekap Indira. Sekalipun aku menghadapinya, sudah sepantasnya dia menerima itu. Alira, kau masih marah karena kejadian bingkai itu kan? Baiklah, kasih tahu di mana Indira, akan kusuruh dia menyembah dan minta maaf. Bagaimana? Ardan, kau sudah gila ya? Sudah ku bilang aku nggak tahu apa-apa. Indira nggak pernah bermasalah. Selain Alira, nggak ada orang lain lagi. Alira, kenapa sekarang kau jadi seperti ini? Kau membuatku kecewa. Ardan, kau juga membuatku kecewa. Ardan, aku benar-benar takut. Bu Alira mengirim orang untuk menyakitiku. Jangan takut. Aku akan menuntut keadilan bagimu. Iya. Ini orang suruhan Alira. Benar, Pak Ardan. Kalau kami nggak menemukan tepat waktu, Bu Indira bisa disiksa sampai keguguran. Baiklah. Siksa dia sekeras mungkin. Aku mau dia merasakan siksaan Indira 10 kali lebih sakit. Baik. Ardan, Indira bohong. Jangan pukul aku. Aku sedang mengandung. Kandunganmu sudah 6 minggu. Kondisinya sangat sehat. Jangan. Jangan. Ardan, jangan sakiti anak kita. Anakku, kau hadiah terindah yang pernah ibu dapatkan. Sudahlah. Pak Ardan, dia berdarah. Ardan, aku rasa sudah cukup. Kita tahu dia orang suruhan Bu Alira. Aku nggak mau ada masalah di antara kalian karena aku. Dia hampir membunuhmu dan membuat anak kita keguguran. Masa bisa dibiarkan begitu saja? Lanjutkan. Jangan, 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 jangan. Ardan, ayo kita pulang. Aku lapar. Kau yang lapar atau anak kita yang lapar? Menyebalkan. Ayo. Iya. Alira, kau pendarahan begitu banyak, pasti sakit sekali. Lebih baik kau mati. Ardan. Ardan. Kau sudah membunuh anak kita. Aku gak akan memaafkanmu. Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan nona Weni. Betul, dia gak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul.
Aku suka makan telur ini. Suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini. Enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bisania, antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja? Baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu. Apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa? Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kau... Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta. Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu. Karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, si Rena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja, walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Rena, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Lagi buang sampah. Mahkotaku. Bangunlah. Kak. Maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk Nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk Nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu Nona. Yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu. Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni? Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. Anak manisku, Ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak?
Setiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu. Harusnya sama sekali nggak hargai Reina, bukan? Nggak perlu lain kali. Ini saja. Karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau! Pecundang. Ini... Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham kalau dia benci padaku. Kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau. Yang seharusnya pergi itu adalah dia, bukan kau. Betul Weni, kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi. Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni! Rena, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku enggak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup! Reina, kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu... Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina, memang tumbuh besar di desa. Gak tahu sopan santun. Sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? Tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu menghancurkan seperti ini. Gimanapun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku gak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku gak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku gak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong.
Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu gak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak bertanya, tanya bisa nih ya. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan gak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku gak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik gak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun. Baca tentang strategi militer di usia 7 tahun. Belajar bakat gak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini. Tapi aku bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini. Aku. Cukup. Kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini enggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu 2 pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena, kau keterlaluan. Aku. Rena, dasar jalan. Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku... Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu. Rena, ayo duduk dan makan. Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini, kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu, biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini, nak. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku
Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Hah? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Reina, ayo duduk dan makanlah. Hah? Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, ke depannya, Reina adalah calon istri Beni. Ayah, aku dan Kak Beni saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula, Kak Beni gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Cawas, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Mau jadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya demi mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini demi mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Reina, tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Beni, Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali gak tertarik. Kau? Apa? Mau apa? Kau bahkan gak bisa tahan satu pukulanku. Enyah. Aku... Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja. Reina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan
Di negara Harmon selain keluarga Naufal, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja, Nona. Pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya, semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana. Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Rena. Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Enggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Rena, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini? Berita terkini, pesawat K708 dari Paro menuju kota Jata jatuh. Presdir terkemuka kota Jata, pasangan grup Tanoto tewas dalam kecelakaan, meninggalkan putri berusia 7 tahun. Siapa kau? Apa kau juga datang memindahkan barang kami? Di rumah kami sudah nggak ada barang yang berharga lagi. Gadis kecil, keluargamu pernah membantuku. Kelak kau panggil aku paman saja. Paman bawa kau pulang. Kalau 10 tahun lalu, aku tahu diriku akan menyukai Damian, apa aku akan ikut dia pulang? Nggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah.
Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu, jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun, sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu. Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu. Paman sudah pulang. Paman? Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai. Sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi, aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini. Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita nggak banyak lagi. Kau
Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Niko, kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat mamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah. Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah. Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku gak peduli, aku mau kau gendong. Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis. Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo. Terima kasih. Damian, aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat Kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Go. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar.
Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, Putri Grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku. Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya. Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja. Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian. Tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik. Terima kasih, dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sultan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu.
Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja. Paman,